Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi الله لا شريك له الواحد الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا اما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada diri kita, kepada anggota keluarga kita, dan juga kepada umat Islam pada umumnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan yang semoga kita mampu menjaga ketiga nikmat ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa sering-sering kita amalkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, karena insya Allah dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, mudah-mudahan kita kelak termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang penuh berkah ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang salah satu peristiwa yang termasuk bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang ujian di alam kubur, pertanyaan dua malaikat, dan juga kenikmatan dan hukuman yang akan diberikan kepada masing-masing manusia di alam kubur atau alam barzakh tersebut. Seperti biasanya, pembahasan kita tentang masalah hukum iman ini kita ambilkan sumber utamanya dari kitab Al-Iman, Arkanuhu, Haqiqatuhu, Nawaqiduhu. Iman, rukun-rukunnya, hakikatnya, dan hal-hal yang bisa membatalkan iman, yang ditulis oleh seorang ulama dari Palestina yang bernama Dr. Muhammad Naim Yasin, yang baru tahun lalu wafat dalam usia 37 tahun. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang iman kepada hari akhir di dalam kitab ini disebutkan ada dua bentuk. Yang pertama, mengimani hari akhir secara umum. Artinya seseorang meyakini bahwa setelah kematian itu ada alam yang lain yang disebut sebagai alam akhirat. Bentuk yang kedua dari keimanan terhadap hari akhir itu adalah keimanan yang dilandasi pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi di hari akhir atau di dimensi alam akhirat. Nah, dimensi alam akhirat ini diawali tentunya dengan alam yang pertama setelah alam dunia, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Nah, setelah itu ada banyak rentetan peristiwa-peristiwa yang lain yang terkait dengan baik itu tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat besar maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat besar itu terjadi, di mana alam dunia yang sifatnya materi ini akan
musnah dan digantikan dengan alam baru, yaitu alam akhirat yang termasuk di dalamnya ada surga dan juga ada neraka. Hal ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas sebagian masalah yang terkait dengan alam kubur ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membaca dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan informasi tentang adanya hal-hal yang terjadi di alam kubur. Yang pertama adalah tentang ujian dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan atau ditanyakan kepada manusia ketika mereka sudah dikuburkan atau memasuki alam kubur ini. Dalil yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiah atau sahabat wanita yang bernama Asma radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma syai'in lam aqul urituhu illa ra'aituhu fi maqami." Tidak ada sesuatu yang sebelumnya tidak aku ketahui, kata Rasulullah, kecuali setelah aku diangkat sebagai Nabi dan Rasul, maka aku diberi informasi-informasi terhadap hal-hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta al-jannah wal nar, kata Rasulullah, termasuk masalah surga dan juga masalah neraka. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla fitnatil masih dajjal. Dan kata Rasulullah, telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian kelak akan diberi ujian di alam kubur kalian, sebagaimana ujian yang akan diberikan oleh Dajjal. Nah, di sini ada dua hal, yaitu yang pertama tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur dan juga akan datangnya Dajjal yang akan menguji keimanan umat manusia. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, yuqal ma'ilmuka bihadzal rajul. Dikatakan pada orang yang ada di alam kubur, siapa atau apa yang kau ketahui tentang orang ini? Maksudnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amal mu'minu awil muqin fa yaqul huwa Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ahbabna wa ittaba'na. Huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad. Orang yang beriman dan memiliki keyakinan yang benar dan kuat akan menjawab, dia adalah Muhammad, utusan Allah. Muhammad, utusan Allah ini datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk, maka kami pun fa'ajab, kami pun menerima petunjuk tersebut, kami pun menerima penjelasan-penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Dia Muhammad, dia Muhammad, dia Muhammad. Nah, ini jawaban orang yang beriman dan memiliki keyakinan yang benar dan teguh di alam kubur. Fayuqal nafs salihan qad alimna in kunta lahu kinani. Maka malaikat yang bertanya tadi berkata kepada orang tersebut, tidurlah dengan nyaman, sebenarnya kami sudah tahu bahwa engkau sudah meyakini hal tersebut. Nah, jadi sesoleh apapun orang, nanti pertanyaan ini tetap ditanyakan, meskipun malaikat sudah tahu bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang soleh. Nah, sebaliknya di dalam hadis ini disebutkan wa amal munafiqu awil murtad fa yaqulu la adri.
Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Sedangkan orang munafik, yaitu orang yang menunjukkan secara lain bahwa dia itu orang yang beriman, bahwa dia itu orang yang berislam, tapi sebenarnya dalam hatinya mengingkari keimanan dan keislaman itu. Nah, ini yang disebut sebagai orang munafik atau orang yang ragu-ragu, orang yang tidak menerima Islam secara penuh, maka akan dijawab la adri. Saya tidak tahu. Dulu sewaktu di dunia saya mendengar orang-orang telah membicarakan tentang seseorang yang bernama Muhammad. Maka aku pun ketika dunia bisa mengatakannya. Tapi saat di alam kubur, orang yang munafik dan orang yang ragu-ragu ini tidak mampu menjawab pertanyaan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang kedua mengenai ujian dan pertanyaan di alam kubur ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihi. Sesungguhnya manusia itu ketika sudah diletakkan di kuburannya atau di makamnya, lalu orang-orang yang mengantarkannya itu sudah meninggalkannya, dia betul-betul bisa mendengarkan derak atau suara langkah alas dari orang-orang yang mengantarkannya. Qala ya'tihi malakan. Kemudian datanglah kepadanya dua malaikat, fayuq'idani. Lalu kedua malaikat itu mendudukkannya. Jadi kita tahu kalau orang Muslim dikuburkan dia dalam keadaan terlentang sambil miring. Tetapi ketika sudah ada dua malaikat, maka kedua malaikat ini mendudukkan jenazah tersebut yang sudah dikembalikan kepadanya ruhnya. Fayaqulani lahu. Maka kedua malaikat itu berkata kepada si mayat yang didudukkan tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang engkau ketahui tentang orang ini? Nah, ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammal mu'minu fa yaqulu ishhadu annahu 'abdullahi wa rasuluh. Orang yang beriman akan mengatakan, aku bersaksi bahwa orang ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Qala fa yuqalu lahu ud'u ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah. Nah, ketika orang ini bisa menjawab siapa itu Nabi Muhammad, maka malaikat yang bertanya tadi berkata kepadanya, lihatlah tempatmu yang ada di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat lain yang ada di surga. Jadi karena dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, maka yang tadinya seharusnya orang ini ada di neraka, maka diberi kabar bahwa tempatnya tidak tadi di neraka tapi di surga, dan tempatnya di surga itu sudah diperlihatkan ketika orang tersebut masih di alam kubur. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan, maka orang tersebut bisa melihat kedua tempat itu. Tempat yang sebetulnya dia di neraka dia bisa menyaksikan, tapi karena dia lulus dalam ujian itu, kemudian dia bisa melihat tempat lain di mana dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sesuai penjelasan dari Qatadah, wa dzakara lana annahu yusrahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an wa yablaghu 'alayhi khudran ila yaumi yub'ats. Maka dikatakan di dalam hadis ini, setelah orang tersebut lulus
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, maka kuburannya itu dibuat lapang sebanyak 70 hasta. Nah, satu hasta itu dari ujung siku sampai dengan ujung jari. Jadi, tapi kalau hastanya orang Arab lebih panjang, sekitar 1 meter. Jadi sekitar 70 meter persegi. Nah, ini penjelasan dari hadis ini tentang kondisi alam kubur. Jadi satu riwayat seperti ini. Jadi yang kuburan yang digali oleh manusia yang panjangnya sekitar 2 meter kali 1,5 meter itu berubah di alam kuburnya menjadi 70 meter kali 70 meter. Namun ada hadis lain yang mengatakan bagi orang-orang tertentu dengan tingkatan amal saleh yang tinggi, maka luas alam kuburnya itu sejauh mata dia memandang. Artinya apa? Artinya tidak ada batas, begitu luasnya. Maka alam kubur yang sesungguhnya akan berbeda dengan alam kubur dalam penglihatan kita secara materi dan duniawi yang kita lihat di makam-makam. Dan di dalam hadis ini juga dikatakan bahwa makam orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur dengan baik itu akan diberi atau dihiasi dengan kebun-kebun sebagaimana kebun-kebun surga sampai dia dibangkitkan di hari kiamat nanti. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di dalam hadis ini kelanjutannya adalah wa amal munafiq wal kafir, sedangkan orang-orang yang munafik dan kafir yaitu tidak mau berislam, fa yuqalu lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul. Dia ditanya juga, apa yang engkau ketahui tentang orang ini, yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu la adri. Nah, orang munafik dan kafir itu menjawab tidak tahu. Nah, tentu pertanyaan tidak tahu ini mungkin dulu dia di dunia itu mengetahui, membaca siapa itu Nabi Muhammad SAW, tapi karena dia tidak mau mengimani Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad, maka di alam kubur dia akan menjawab saya tidak tahu. Karena jawaban ini berdasarkan keimanan, ketaatan, keberislaman, bukan hanya sebatas pengetahuan saja. Karena sebagaimana kita tahu banyak para orientalis ya, orang-orang non-muslim yang mempelajari Islam tahu banyak tentang Islam, tetapi mereka tidak mau menerima Islam, tidak mau melaksanakan apa yang mereka ketahui. Ya hanya sebatas pengetahuan saja. Maka orang-orang semacam ini, yaitu orang-orang kafir dan munafik, akan menjawab la adri, aku tidak tahu. Untuk aku mayakul, dulu aku di dunia seperti tahu tentang itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang lain. Fayuqal, maka berkatalah malaikat kepadanya, la daraita wa la jadaita, engkau tidak tahu dan engkau tidak mau mempelajari. Wa yudrabu bimaqariqa min hadidin terbatas. Maka dia pun orang yang tidak bisa menjawab ini akan dipukul dengan palu-palu yang terbuat dari besi dengan pukulan yang keras. Fayasihu sayhatan yasma'uha lam yalihi ghayru astaqlain. Orang yang dipukul itu kemudian berteriak-teriak sekencang-kencangnya yang bisa didengar oleh siapapun yang ada di dekatnya kecuali manusia. Jadi untuk siksa kubur ini, binatang-binatang semuanya bisa mendengar suara orang-orang yang mendapatkan siksaan di alam kubur, hanya manusia yang tidak bisa mendengarnya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya
tentang adanya dua pertanyaan, tentang adanya pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yuthbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit." Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, dengan ucapan yang kokoh. Kata Rasulullah, nah ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pegangan ayat 27 dari surat Ibrahim, yang artinya tadi Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat. Kata Rasulullah, ayat ini nazalat fi 'adzabul qabr. Ayat ini turun mengenai adanya siksa kubur. Kenapa? Kata Rasulullah, karena orang yang ada di alam kubur akan ditanya, fayuqalu lahu man rabbuka. Ditanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku adalah Allah dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk penguatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu, Allah izinkan, Allah kehendaki bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan lancar dan dengan lapang dada. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, inilah kata Rasulullah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Firman ini ada di dalam surat Ibrahim ayat 27 tadi, yuthbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Jadi keimanan inilah yang menjadi bekal utama kita ketika kelak nanti kita meninggalkan alam dunia, dan itu sesuatu yang pasti, maka kita pun harus bersiap-siap. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengenai kenikmatan dan azab yang ada di alam kubur. Ini dalil-dalilnya ada baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, poin ini penting karena ada sebagian, kita menyebutnya juga sebagai ulama, karena paham Al-Quran, dia orang Islam, kemudian bahkan paham tafsir, tapi ada sebagian dari ulama tersebut yang hanya berpatokan pada Al-Quran saja, tidak mau berpatokan pada hadis. Dan di antara pemikiran yang muncul di sebagian intelektual ini, itu adalah bahwa kenikmatan dan siksa alam kubur ini tidak ada. Alasannya adalah itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa mereka tidak mengambil hadis? Karena mereka tidak mempercayai hadis, dan ini tidak boleh. Karena kalau orang tidak mempercayai hadis, dia dinamakan dengan ingkar sunnah, orang-orang yang mendustakan sunnah Rasulullah SAW. Dan sikap mendustakan sunnah Rasulullah itu bertentangan dengan keimanan pada Al-Quran. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita umat Islam untuk mengikuti juga Nabi Muhammad SAW. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama sudah berijma bahwa Islam itu dibangun di atas dua fondasi penting, yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antara fungsi daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini tidak lain adalah menjelaskan apa-apa yang disebutkan secara global di dalam Al-Quran. Jadi masalah
kenikmatan dan siksa di alam kubur ini sebenarnya disebutkan juga di dalam Al-Quran dan diperkuat dengan hadis-hadis, dan hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sangat kuat yang disebut dengan hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir ini adalah hadis-hadis yang menduduki peringkat paling tinggi dari hadis-hadis sahih. Karena definisi dari hadis mutawatir itu adalah marwa jam'un la yumkinu tawafuhu wa tawafuhu 'ala al-kadhibi 'an mithlihim wa mustanadu khabarihim al-hiss. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya nikmat kubur dan siksa kubur itu bersumber dari hadis-hadis mutawatir, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak di zaman sahabat, kemudian meriwayatkannya juga orang yang banyak di zaman tabi'in, dan begitu seterusnya tabi'in. Sehingga tidak mungkin orang yang banyak ini bersepakat untuk menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Maka dengan ini bisa disimpulkan bahwa adanya kenikmatan di alam kubur dan siksa di alam kubur itu betul-betul ada berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di dalam kitab ini disebutkan setidaknya ada 2 ayat Al-Quran yang menjelaskan adanya siksa di alam kubur. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min ayat 45 dan ayat 46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab." Firman Allah, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, ini kalau dirujuk kepada hadis-hadis, para ulama memahami hadis ini, ketika Fir'aun dan kaumnya yang kafir itu berada di alam kubur mereka, maka ditampakkan kepada mereka tempat-tempat mereka kelak di neraka. Nah, ini salah satu wujud hukuman bagi Fir'aun dan kaumnya di alam kubur. Nah, kelak di alam akhirat Allah memerintahkan malaikat itu untuk memasukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam api neraka. Kemudian firman Allah yang lain yang menjelaskan adanya siksa di alam kubur ini adalah surat Al-An'am ayat 93, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi dhamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun." Yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya engkau wahai Muhammad melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan." Surah Al-An'am ayat 93 ini menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang zalim ketika mereka berada di saat sakaratul maut. Begitu susahnya nyawa mereka dikeluarkan dari jasad mereka, dan para malaikat pun memukul-mukul orang-orang yang zalim ini menjelang sakaratul maut. Nah, sakaratul maut ini adalah bagian dari alam akhirat itu sendiri, karena dia permulaan dari alam kubur itu sendiri. Jadi surah Al-An'am ayat 93 ini juga menjadi dalil akan adanya siksa
di alam kubur, di mana para malaikat dengan tangan mereka mengumpuli orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Kiai Hasan Abdul Sahal. Beliau masih sehat, salah satu pemimpin pesantren Gontor, itu memberikan semacam panduan bahwa di dalam menjalankan Islam itu kita disarankan untuk mengikuti kebenaran, bukan orang yang benar. Artinya apa? Ketika ada orang mengatakan kebenaran, maka kita ikuti kebenaran. Kita mengikuti kebenarannya, bukan mengikuti orangnya. Kenapa kata beliau? Karena orang yang benar itu suatu saat mungkin bisa salah. Nah, kalau kita mengikuti kebenaran, maka yang akan kita ikuti adalah kebenaran itu sendiri, dan kita akan selamat. Tetapi kalau kita mengikuti orang yang benar, patokannya pokoknya simpulan aja, maka suatu saat ketika orang itu tidak lagi benar atau menyimpang dan kita tetap mengikutinya, maka kita akan ikut terjerumus ke dalam kesalahan. Mungkin di antara dalil yang beliau pegang dengan ungkapannya tadi adalah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu-ragu atau orang-orang yang meragukan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini saya coba sampaikan karena kadang-kadang ada orang-orang yang kita anggap sebagai ulama, tapi dalam satu masalah itu sebenarnya beliau tidak benar. Beliau menyalahi pendapat mayoritas. Misalnya apa? Misalnya ada seorang ahli tafsir yang betul-betul pakar di bidang tafsir, tapi beliau mengatakan misalnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak dijamin masuk surga. Tentu hal ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang lain dari beliau yang mengatakan bahwa hijab atau jilbab itu tidak wajib, karena hijab atau jilbab itu adalah bagian dari kebudayaan Arab. Ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menyimpulkan bahwa hijab atau jilbab itu adalah wajib, antara lain berdasarkan surat An-Nur. Yang penting beriman dulu tentang bisa menjalankan atau tidak menjalankan. Nah, itu proses. Jangan sampai kita tidak mempercayai apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, padahal dalil-dalilnya itu kuat. Jadi apa hubungannya dengan masalah keimanan dengan adanya alat kubur ini? Karena sebagian orang yang dianggap pakar di bidang Islam, baik itu Muslim maupun non-Muslim, mengatakan bahwa tidak mungkin ada kenikmatan dan siksa di alam kubur. Dan tentu pendapat ini tidak benar, karena memang sudah ada dalil-dalilnya yang sangat kuat baik di Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan 3 hadis yang terkait dengan adanya kenikmatan dan siksa di alam kubur ini. Yang pertama, hadirin sekalian, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihul Muslim yang berasal dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi saya bacakan artinya saja supaya agak cepat.
Jadi suatu hari Rasulullah SAW itu berjalan dengan beberapa sahabat melewati kebun Bani Najjar, dan saat itu beliau menaiki binatang tunggangan. Nah, binatang tunggangannya saat itu adalah bawal. Bawal itu adalah peranakan kuda dan keledai. Kemudian kuda yang dinaiki oleh Rasulullah SAW itu tiba-tiba terhuyung-huyung. Jadi kayak nggak mau berjalan, hampir jatuh, sehingga hampir binatang tunggangan itu juga menjatuhkan diri Rasulullah SAW dari punggungnya. Nah, kenapa? Karena saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat melewati 4 atau 5 atau 6 makam. Di dalam hadis ini disebutkan demikian. Lalu Rasulullah SAW berkata atau bertanya pada para sahabat yang bersamanya saat itu, "Man ya'rifu ashab hadhil ardh?" Siapa yang tahu orang-orang yang dimakamkan di makam-makam ini, kata Rasulullah. Ada salah satu sahabat yang bertanya, "Saya tahu wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Kapan orang-orang ini meninggal?" Dijawablah oleh sahabat itu, "Mereka meninggal di zaman kesyirikan." Artinya mereka bukan orang-orang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, "Inna hadhihi ummata tubtala fi quburiha." Sesungguhnya orang-orang yang ada di makam-makam ini sedang mendapatkan siksaan di kubur-kuburan mereka. Falau la antadafan la da'awtu Allah an yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Sebenarnya bisa saja aku memohon kepada Allah supaya kalian bisa mendengar siksaan dari orang-orang yang sedang disiksa di alam kubur mereka. Artinya Rasulullah bisa mendengar, tapi para sahabat tidak mendengar. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, "Tsumma aqbala 'alaina biwajhihi faqala." Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan kami dan mengatakan sesuatu, "Ta'awwadu billahi min 'adzabin nar." Hendaklah kalian berlindung diri kepada Allah dari siksa neraka. "Ta'awwadu billahi min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan." Berlindungilah kalian dari fitnah dunia, baik yang tampak maupun tidak tampak. "Ta'awwadu billahi min 'adzabil qabr." Berlindungilah kalian kepada Allah dari siksa di alam kubur. "Ta'awwadu billahi min fitnatil dajjal." Berlindungilah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal. Nah, ini kemudian dirangkum dalam sebuah hadis lain, jadi sebuah doa yang sangat dianjurkan kepada kita untuk kita baca di tahiyat akhir setiap sholat sebelum kita salam. Nah, doa ini menjadi, "Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil dajjal." Yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari siksa neraka, aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari siksa kubur, aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari beratnya siksa dajjal." Nah, ini bagi jamaah yang barangkali sudah belajar doa ini, mudah-mudahan tetap istiqomah untuk membacanya. Mungkin bagi yang belum mencoba menghafalnya, karena ini menguatkan diri kita dan
menjaga diri kita dari beberapa macam siksa tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melintasi dua makam. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat yang bersama beliau saat itu, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir." Sesungguhnya orang yang ada di dalam dua makam ini sedang mendapatkan siksa. Dan mereka mendapatkan siksa tersebut bukan karena berbuat dosa besar. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Amma ahaduhum fa kana yas'a bin nabi." Nah, satu orang ini diazab karena dia sering mengadu domba. Artinya menyebar fitnah kemana-mana, sehingga orang-orang saling bermusuhan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita supaya kita berhati-hati dalam berucap sesuatu, menyampaikan informasi, jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi salah satu bentuk namimah atau adu domba. Karena mengadu domba ini atau apa namanya mengadu orang dengan perkataan ini adalah salah satu penyebab seseorang itu akan mendapatkan siksa di alam kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bawli." Sedangkan yang satu lainnya ini itu dulu ketika hidup dia tidak menjaga kesucian atau tidak pandai menjaga kesucian dari air kencingnya. Jadi sembarangan kalau buang air kecil dia tidak bersuci dengan baik, atau ketika buang air kecil ada cipratan-cipratan yang mengenai baju atau celananya sehingga membuat ibadah yang dia lakukan itu menjadi tidak sah. Jadi ini juga bisa menyebabkan adanya siksa di alam neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua hadis yang menjelaskan adanya siksa di alam kubur berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Lalu ada poin terakhir yang disampaikan oleh para ulama di sini adalah bahwa alam kubur itu adalah awal dari alam akhirat dan dia berbeda dengan alam dunia yang materi. Barangkali tanpa keimanan kita tidak akan mampu mempercayai hal-hal ini, karena yang kita lihat adalah sesuatu yang sifatnya duniawi dan materi, di mana orang sudah dikuburkan dan selesai. Dan kita yang hidup juga tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar sekiranya ada teriakan-teriakan orang yang mendapatkan siksa di alam kubur sebagaimana yang dijelaskan di hadis-hadis tersebut. Namun hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cerita yang bisa memperkuat hal ini. Melalui cerita ini kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran. Yang pertama ini diceritakan oleh salah seorang ulama dari Syria. Jadi ada penjaga kubur yang pekerjaannya itu adalah membantu orang menggali kuburan kemudian memakamkan. Suatu hari ada orang yang wafat dan ini pemuda. Ketika si penggali kubur ini membantu si pemuda ini diletakkan di liang lahannya, maka dia melihat sesuatu yang membuatnya melompat dari makam kemudian naik. Lalu sebulan kemudian datang lagi jenazah yang lain dan dia membantu juga untuk melakukan hal yang sama. Nah, dia melihat sesuatu lalu dia melompat cepat dan naik. Tentu pekerjaannya dilanjutkan oleh orang-orang lain yang ada di makam saat itu.
Nah, di peristiwa yang kedua, dia mengejar wanita yang mengantarkan dua mayat tadi. Dan ternyata dua mayat itu adalah dua mayat pemuda yang bersaudara. Kepada ibunya, si penggali kubur ini bertanya, siapa anak-anak Anda ini? Kemudian ibu ini bercerita, yang pertama adalah anakku yang rajin menuntut ilmu agama. Sedangkan yang kedua adalah kakaknya yang rajin bekerja dan dia membiayai adiknya untuk menuntut ilmu agama. Kemudian wanita itu bertanya, kenapa Anda bertanya seperti ini? Ya, ketika aku memakamkan anak Anda yang pertama, aku melihat bahwa makam itu bukan lagi makam dunia. Aku melihat kebun yang begitu indah yang tidak pernah aku lihat di dunia ini. Dan begitu juga yang aku saksikan ketika aku memakamkan anak Anda yang kedua. Nah, di antara kesimpulan dari cerita ini yang disampaikan oleh ulama dari Damaskus Syria itu adalah bahwa menuntut ilmu agama itu betul-betul mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang menuntut maupun yang membiayai. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari cerita ini. Maka apa yang dilakukan oleh penggali kubur tersebut? Kemudian dia meninggalkan pekerjaannya dan ikut di dalam majelis-majelis ilmu yang ada di Syria dan negara-negara Arab lainnya, sehingga penggali kubur ini kelak menjadi seorang ulama besar. Karena melihat begitu tinggi pahala yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang menuntut ilmu agama dan kepada orang-orang yang memberi bantuan kepada orang-orang yang menuntut agama. Kemudian cerita yang kedua adalah cerita yang pernah viral. Ini terjadi di negara Arab Saudi. Jadi ada seorang pemuda laki-laki yang wafat. Kemudian setelah 3 hari, karena ada kasus mayat yang sudah dimakamkan selama 3 hari ini, kemudian harus dikeluarkan untuk diotopsi karena terkait dengan kasus hukum tertentu. Nah, ketika digali, didapati bahwa mayat pemuda ini sudah berubah keadaannya. Pemuda yang usianya baru 30 tahun, tapi rambutnya itu sudah memutih semuanya setelah dimakamkan selama 3 hari, dan sekujur tubuhnya itu lebam-lebam dan mengeluarkan darah. Padahal ketika dimakamkan dia dalam keadaan yang baik. Nah, ini ditanyakan kepada salah seorang ulama di sana, ya inilah siksa kubur. Jadi ternyata pemuda ini itu ketika hidup dia banyak melakukan dosa-dosa besar. Dia suka mabukkan, dia suka berzina, dia meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu ada cerita yang ketiga, cerita di salah satu negara Arab juga, saya lupa dari negara mana. Jadi ada seorang pemudi yang mungkin baru berusia 20 tahun dan dia itu hafal Al-Quran ketika hidupnya, lalu dimakamkan. Setelah berjalan setelah dimakamkan 3 tahun, kedua orang tuanya, baik ayah dan ibunya itu sering didatangi dalam mimpi mereka bahwa anak gadisnya ini meminta supaya kuburannya dipindah. Nah, karena mimpi ini berulang-ulang, akhirnya dikonsultasikan kepada ayah dan ibunya ke ulama yang ada di negara tersebut. Kemudian ini adalah isyarat dari anak gadis Anda berdua yang sudah wafat 3 tahun yang lalu, yang minta kuburannya itu dipindah. Akhirnya digalilah kuburan tersebut. Ternyata ketika digali, mayatnya masih dalam keadaan utuh, padahal sudah dimakamkan 3 tahun yang lalu. Nah, ada kemungkinan setelah anak gadis yang hafal Al-Quran ini dimakamkan di makam tersebut, maka beberapa waktu setelah ketika mimpi-mimpi itu datang, itu ada beberapa makam
yang baru. Nah, ada kemungkinan dia terganggu dengan makam-makam yang lain yang mungkin keadaannya buruk, di mana di makam-makam tersebut orang-orangnya atau jenazah-jenazahnya mendapatkan azab atau siksaan dari malaikat di makam. Nah, cerita-cerita ini yang memang terjadi itu memberikan gambaran bahwa kenikmatan dan azab kubur itu memang benar-benar ada. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang kita bisa bahas di pagi hari ini. Mohon maaf agak panjang karena saya ingin menyelesaikan bab ini di pertemuan ini, sehingga di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya tentang keimanan kepada hari akhir. Kita insya Allah di pertemuan yang akan datang akan berbicara tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat besar. Demikianlah apa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita, selalu memberi kekuatan kepada kita semua untuk bisa memahami Islam dengan benar dan baik. Kemudian kita diberi kekuatan juga untuk bisa mengamalkannya semampu yang bisa kita lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala khilaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.